Seorang guru menampar siswanya karena kedapatan merokok. Tindakan itu memicu pro dan kontra. Ada yang berkata guru itu benar, anak harus diberi pelajaran. Ada pula yang menilai kekerasan fisik tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Bagaimana seharusnya orang Kristen melihat situasi seperti ini? Apakah tindakan guru itu bentuk kasih yang keras atau justru pelanggaran terhadap kasih itu sendiri? Shalom sahabat IKN, bertemu kembali di podcast Ikatan Kristen Nusantara bersama saya Edward Purba. Apa kabar Anda hari ini? Doa saya semua kita dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan laporan media, seorang siswa di Kabupaten Lebak, Banten ditampar oleh kepala sekolah karena ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Kejadian ini memicu protes dari siswa lain dan menjadi perhatian publik. Kasus ini kemudian berakhir damai melalui mediasi. Berikut adalah penjelasan mengenai kasus tersebut dan pandangan dari berbagai pihak. Kejadiannya, seorang siswa SMA Negeri 1 Cimarga ditampar oleh kepala sekolah setelah ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Bagaimana reaksi siswa? Ratusan siswa melakukan aksi mogok sekolah sebagai bentuk solidaritas dan protes terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Lalu, bagaimana penanganan kasus? Orang tua siswa melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Gubernur Banten turun tangan untuk menengahi masalah ini. Lalu, penyelesaiannya melalui mediasi. Kepala sekolah dan siswa yang bersangkutan sepakat untuk berdamai. Status nonaktif kepala sekolah juga dicabut. Bagaimana tanggapan terhadap kasus kejadian ini? Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G menilai baik siswa maupun kepala sekolah sama-sama melakukan pelanggaran etika pendidikan. Siswa melanggar tata tertib sekolah, sedangkan kepala sekolah melanggar aturan dengan melakukan kekerasan fisik. Anggota DPR Komisi 10 menanggapi bahkan menegaskan bahwa penegakan disiplin harus bersifat mendidik, bukan dengan kekerasan fisik. Sanksi seharusnya berupa pembinaan atau pendekatan konseling yang membangun karakter dan tanggung jawab siswa. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mencegah segala bentuk kekerasan termasuk hukuman fisik. Hukuman fisik di lingkungan sekolah juga dilarang. Banyak pihak termasuk UNICEF dan para pakar pendidikan menekankan bahwa hukuman fisik dapat berdampak negatif pada perkembangan psikis dan mental anak, seperti meningkatkan agresi dan menurunkan motivasi belajar. Lalu bagaimana dengan alternatif hukuman? Sejumlah ahli menyarankan alternatif hukuman yang lebih mendidik, seperti mengerjakan soal di papan tulis, menulis surat pernyataan, atau diberi tugas tambahan. Hukuman semacam ini lebih efektif untuk memberikan efek jera tanpa merusak psikis siswa. Lalu bagaimana dengan dasar hukum?
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh guru, dapat diancam pidana. Kasus ini menyoroti pentingnya mencari solusi yang mendidik dan tanpa kekerasan dalam menegakkan disiplin di sekolah. Meskipun pelanggaran tata tertib seperti merokok harus ditindak tegas, metode kekerasan fisik tidak dapat dibenarkan. Menangani atau penanganan yang edukatif, dialog, dan pembinaan dianggap sebagai cara yang lebih tepat untuk mengatasi masalah siswa semacam ini. Dalam Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Guru memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya membuat anak pandai, tetapi menuntun mereka ke arah kebenaran dan kebijaksanaan. Namun, dalam Alkitab, disiplin selalu dihubungkan dengan kasih. Ibrani 12 ayat 6 tertulis, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya." Artinya, disiplin boleh tegas, bahkan harus, tetapi tidak boleh kejam. Kasih tanpa disiplin menghasilkan generasi lemah. Tapi disiplin tanpa kasih bisa menumbuhkan luka dan kebencian, baik secara batin. Sekarang mari kita lihat konteks kasus ini. Guru menampar siswa karena ketahuan merokok. Tindakan yang jelas melanggar aturan sekolah dan membahayakan kesehatan. Niat sang guru mungkin untuk mendidik, dan itu baik. Tapi pertanyaannya, apakah cara yang digunakan sesuai dengan nilai, kasih, atau martabat manusia? Kalau kita melihat dari kacamata Kristen, apakah itu sesuai dengan ajaran Kristus? Dalam Efesus 6 ayat 4, Rasul Paulus menasihati, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Ayat ini juga perlu bagi guru. Jangan mendidik dengan amarah, tetapi dengan kasih dan hikmat. Tamparan mungkin membuat anak jerah seketika, tetapi seringkali meninggalkan luka batin yang jauh lebih dalam dari rasa sakit secara fisik. Dalam terang iman Kristen, disiplin sejati tidak memalukan, tidak melukai, dan tidak merendahkan martabat manusia. Dua nilai yang harus dijaga, keadilan dan belas kasihan. Tuhan Yesus selalu menyeimbangkan dua hal nilai, yaitu keadilan dan belas kasihan ini. Ketika perempuan yang berzina dibawa ke hadapannya, Tuhan Yesus tidak membenarkan dosanya, catat, tidak membenarkan dosanya. Tetapi dia juga tidak menghukumnya dengan batu seperti yang diinginkan oleh banyak orang-orang Yahudi kala itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu." Yohanes 8 ayat 7. Dari sini kita belajar, teguran harus disampaikan dengan belas kasihan, bukan kemarahan. Koreksi harus memulihkan, bukan mempermalukan. Seorang guru yang menegur siswa karena merokok perlu tetap menegakkan disiplin, tetapi caranya harus mencerminkan kasih. Kalau dalam Kristen, kasih Kristus, mendidik dengan empati, bukan dengan emosi. Guru Kristen dipanggil untuk menjadi pendidik dan penggembala, bukan hakim yang menghukum. Lalu, refleksi bagi guru, siswa, dan kita semua, bagaimana? Mari kita refleksikan 3 hal penting dari peristiwa itu. Pertama, bagi guru, disiplin adalah bagian dari kasih, tetapi kasih yang sejati tidak menyakiti. Marah itu manusiawi, tetapi perlu dikendalikan oleh hikmat Roh Kudus. Anak-anak belajar bukan hanya dari kata-kata guru, tapi juga dari sikapnya. Kedua, bagi siswa, tindakan merokok bukan hal sepele,
itu bentuk ketidaktaatan dan bahaya bagi diri sendiri. Bahkan kita tahu asap rokok juga bisa mencemari orang yang ada di sekitar saudara. Tuhan memanggil setiap anak muda untuk menjaga tubuh sebagai bait Roh Kudus, 1 Korintus 6 ayat 19. Disiplin yang kita terima hari ini bisa seharusnya menjadi pelajaran hidup kita kelak. Selain itu, para pelajar juga harus mengetahui dan memahami dan melaksanakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah mengeluarkan Permendikbud nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Khususnya di pasal 5 ayat 1 berbunyi, kepala sekolah, guru beserta peserta didik, dan pihak lain dilarang merokok di lingkungan sekolah. Jadi, saudara-saudara, para murid-murid, jika gurumu begitu marah melihat pelanggaran ini, di satu sisi wajar. Wajar juga, karena jika tidak tegas, maka justru sang guru sudah melanggar Permendikbud itu sendiri. Saudara bisa paham kan sebagai murid? Ketiga, bagi kita semua, khususnya orang tua, dunia membutuhkan pendidik yang berhati seperti Kristus. Tegas tapi penuh kasih, berani menegur tapi tanpa melukai. Oleh karena itu orang tua juga lihat anak-anakmu, bahwa ketika mereka merokok di lingkungan sekolah, jangan membenarkan tindakannya dengan alasan masa pertumbuhan, masa mencari identitas diri, tetapi peraturan harus juga ditegakkan. Mari kita belajar untuk menegakkan kebenaran dengan kelembutan hati dan mengasihi dengan keberanian moral. Sahabat IKN, dalam setiap bentuk disiplin kita selalu berhadapan dengan dua kekuatan, amarah manusia dan kasih Allah. Kita perlu memilih yang kedua. Tuhan Yesus tidak menampar orang berdosa, Ia memandang mereka dengan kasih yang mengubah hati. Tapi Tuhan Yesus juga tegas terhadap pelanggaran. Itulah panggilan bagi setiap guru, orang tua, dan pemimpin. Mendidik dengan kasih yang memulihkan, bukan dengan tangan yang melukai. Melaksanakan kasih bukan kompromi terhadap pelanggaran. Kiranya setiap tindakan kita di rumah, di sekolah, di tempat kerja mencerminkan wajah Kristus yang penuh kasih kebenaran. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Soli Deo Gloria. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.